Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perincian tentang barang-barang yang terkena zakat ya. Yang pertama adalah zakatul hulli, yaitu zakat tentang perhiasan. Perhiasan ada dua modelnya. Yang pertama, perhiasan terbuat dari emas dan perak. Dan yang kedua, perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak. Adapun jika perhiasan terbuat dari selain emas dan perak, contohnya terbuat dari permata, dari berlian, dari misalnya yang lainnya ya, dari mutiara ya. Ini semua nggak ada zakatnya ya. Berlian, permata, mutiara, intan, betapapun harganya tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya ya, karena zakat diantaranya diambil dari kalimat zakat, yaitu nama bertambah ya, dan ini tidak ada pertambahan, dia tetap aja pada seperti itu ya. Adapun kalau zakat perhiasan terbuat dari emas dan perak, maka ada beberapa kondisi perhiasan tersebut. Pertama, perhiasan tersebut hanya diperjualbelikan. Perhiasan tersebut diperjualbelikan. Jika perhiasan tersebut diperjualbelikan, maka dia akan masuk dalam zakat barang dagangan. Dia akan masuk dalam zakat barang dagangan. Ada zakatnya. Model kedua, perhiasan tersebut disimpan sebagai aset, disimpan. Maka ini juga ada zakatnya, sebagaimana zakat emas dan perak. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, jika perhiasan tersebut dipakai, memang dipakai, bukan untuk disimpan, bukan maksudnya untuk dipeti emaskan, ya, atau dimasukkan dalam safety box, ya, atau untuk diperjualbelikan, tidak, memang dipakai. Ada misalnya istri kita punya emas 20 gram ya, di telinga kanan 5 gram, telinga kiri 5 gram, kalung 10 gram, gelang kanan 5 gram ya. Ada orang yang seperti emas berjalan, ada ya, ada ibu-ibu yang kayak toko emas berjalan. Apalagi kalau lagi pesta, maka dia keluarkan semua emasnya. Ini emas untuk dia pakai. Apakah ini ada zakat atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya, karena dia adalah suatu yang dipakai, sebagaimana barang-barang yang ada di rumah misalnya yang untuk digunakan ya. Ini maka seperti tanah kalau untuk digunakan maka tidak terkena zakat. Beda kalau tanah diperjualbelikan, maka kena zakat. Ini dia suatu barang yang dia pakai, maka barang ini tidak kena zakat. Ini pendapat kebanyakan ulama. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya perhiasan ini karena dia terbuat dari emas dan perak, ditinjau dari dia adalah emas dan perak, maka dia terkena zakat berdasarkan keumuman dalil-dalil bahwasanya emas dan perak ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Lebih hati-hati ya, lebih hati-hati perhiasan kita bayar zakatnya. Ya, meskipun secara dalil wallahu a'lam bishawab, perhiasan tidak ada zakatnya, karena Nabi SAW ya, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan Rasulullah SAW minta agar perhiasan dikeluarkan zakatnya di zaman Nabi SAW. Tetapi lebih hati-hati, dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan pendapat Syekh bin Baz rahimahumullah, bahwasanya perhiasan jika terbuat dari emas dan perak maka dia terkena zakat sebagaimana keumuman emas dan perak. Adapun cara membayar zakatnya maka sama seperti telah kita jelaskan pada awal, bahwasanya emas dan perak ada nisab dan ada haulnya. Jika sudah terkena nisab dan haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Terus kita lanjutkan ya. Zakat alat-alat tukar perbankan ya. Contoh seperti uang, cek, dan sukuk ya. Uang sebagaimana telah kita singgung, uang zakatnya sama seperti emas dan perak. Nisabnya adalah nisab perak, lebih hati-hati. Nisabnya nisab perak. Tadi kita katakan sekitar 13 juta rupiah.
Barang siapa yang uangnya sudah sampai 13 juta rupiah, maka dia telah terkena nisab. Maka dia tunggu sampai tahun depan. Kalau ternyata tahun depan masih bertahan uangnya atau berlebihan daripada 13 juta, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Demikian juga cek ya, juga bukti bahwasanya kita punya uang ya. Maka sebenarnya dia menunjukkan kita punya uang yang tersimpan di tempat tertentu, entah di bank atau yang lainnya. Maka cek ini juga ada zakatnya. Cek ini juga ada zakatnya. Kapan kita bisa mengambil cek tersebut dan sudah mencapai haul, maka kita keluarkan zakatnya dari cek tersebut. Demikian juga masalah saham ya. Masalah saham, kata para ulama, saham ada dua pandangan para ulama tentang saham. Secara umum, saham itu ada dua pandangan para ulama tentang saham. Pandangan pertama, mereka meninjau dari saham ini berasal dari perusahaan apa, harus ditinjau kembali. Karena saham itu adalah nilai kekayaan suatu perusahaan. Misalnya perusahaan tersebut ternyata perusahaan apa misalnya? Tambang atau perusahaan misalnya. Jadi tergantung jenis perusahaannya. Maka dari saham tersebut akan dilihat ya. Karena nilai perusahaan itu tidak seluruhnya, misalnya tambang. Perusahaan tersebut perusahaan tambang. Dalam tambang tersebut, nilai kekayaan perusahaan tersebut misalnya 100 miliar misalnya atau 1 triliun. 1 triliun tersebut terdiri dari apa? Terdiri dari barang tambang, terdiri dari pabrik, terdiri dari misalnya alat-alat berat ya. Kita tahu alat berat, pabrik nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya tambang yang terkeluarkan. Paham? Oleh karenanya tidak serta-merta seluruh saham tersebut terkena zakat. Ini cara pandang sebagian ulama. Tapi harus dilihat saham ini berapa persen yang terkena dari tambang. Karena tidak semua nilai kekayaan itu adalah barang zakat. Paham atau tidak? Saya ulangi ya. Misalnya perusahaan tersebut perusahaan tambang. Bukankah perusahaan tambang misalnya perusahaan ini nilainya 1 triliun? Perusahaan tambang tersebut terdiri atas apa? Terdiri dari pabrik, terdiri dari alat-alat berat. Ini sudah ratusan miliar sendiri. Ya, kemudian juga di antara isi perusahaan tambang tersebut barang-barang tambang. Sementara saham itu merupakan bentuk dari kekayaan tadi seluruhnya. Oleh karenanya saham ini sebenarnya tidak kena zakat seluruhnya. Karena berapa persen dari saham tersebut mengenai pabrik dan mengenai apa? Mengenai alat-alat berat yang tidak ada zakatnya. Ini cara pandang sebagian ulama. Sebagian ulama memandang saham itu seperti barang dagangan. Kenapa? Saham bisa diperjualbelikan. Orang bisa jual beli saham, dia ingin punya saham, dia jual sama orang lain. Maka tatkala saham itu dinilai sebagai barang perdagangan, maka kena zakat secara keseluruhan. 25% dari nilai saham secara keseluruhan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama cara mandang saham. Paham? Yang rajih wallahu alam saya enggak tahu. Tapi ini saya sekedar menyampaikan apa? Lagian saya tidak pernah punya saham. Taib, sampai di sini ada yang bertanya tentang yang lalu dan yang telah kita sampaikan. Ya. Nah, silakan. Silakan. Para ulama-ulama terdahulu yang berpendapat bahwa perhiasan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara para ulama-ulama yang berpendapat bahwa perhiasan tidak perlu zakat, emas dan perak, bisa sebutin ya? Sebentar, saya tidak hafal tapi saya carikan ya. Sebentar. Ya. Ulama-ulama siapa aja? Sebentar ya. Sebentar, halaman 40. Jadi beliau bertanya tentang ulama-ulama manakah yang dahulu dari para ulama yang tidak memandang adanya zakat al-hulli, zakat perhiasan, ya. Di sini disebutkan di antara
yang berpendapat bahwasanya perhiasan tidak ada zakatnya dari kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Asma bintu Abi Bakar. Ini para sahabat radhiyallahu anha yang berpendapat bahwasanya tidak ada zakat dalam perhiasan. Ya, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka saya kata tadi kebanyakan ulama berpendapat tidak ada zakat dalam perhiasan yang digunakan, bukan untuk disimpan, bukan untuk diperjualbelikan. Paham? Jadi saya katakan jumhur ulama secara dalil, saya katakan bahwasanya di zaman Nabi tidak pernah minta ada zakat perhiasan. Namun orang yang mengatakan para ulama seperti mazhab sahabat yang lain ya, Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, dan ini pendapat Abu Hanifah berpendapat bahwasanya zakat perhiasan juga ada zakatnya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan adanya zakat emas dan perak. Karena ditinjau dia adalah emas dan perak, dan emas dan perak adalah harta tersendiri yang ada zakatnya. Ya. Lebih hati-hati kita keluarkan zakat. Kita punya emas misalnya, punya emas disimpan misalnya 80 gram. Ternyata perhiasan istri kita 30 gram, maka 80 tambah 30 berapa gram? 100 gram. Berarti kena zakat. Kena zakat. Tetapi ingat, perhatikan di sini. Sekarang saya punya emas 80 gram. Istri saya punya emas 30 gram. Tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena emas istri, emas saya. 30 gram tersebut telah saya hadiahkan buat istri saya. Paham? Tidak digabungkan antara emas istri dengan emas saya. Beda kalau saya cuma pinjamin istri aja. Pinjam aja mbak istriku, sayangku pakai aja, pinjam nanti kembalikan ya. Habis pesta kembalikan, itu emas saya semua. Ini berarti emas saya. Tapi kalau itu emas istri, maka tidak digabungkan dengan emas saya. Silakan. Bagaimana cara perhitungan zakat emas perhiasan, di mana perhiasan tersebut dihiasi dengan batu sehingga berat emas tersebut bertambah? Yang dimaksud dengan zakat emas adalah zakat emas yang murni, yang terpisahkan dari batu tersebut. Ya, kalau memang tidak bisa diketahui dengan pasti, maka dengan perkiraan. Ya. Dengan dhannul ghalib, kira-kira berapa ini kalau dikeluarkan dari, misalnya di emas tersebut ada mutiaranya, di emas tersebut misalnya ada berliannya. Berliannya kira-kira berapa gram dikurangi, kira-kira aja. Ya, kira-kira, dan kita mengambil yang lebih hati-hati, dilebihkan sedikit emasnya. Ya. Apabila anak mempunyai rumah yang ditinggali dan mobil, apakah harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Rumah tersebut dibeli dari hasil warisan dan sudah dikeluarkan zakatnya dari Allah. Telah kita sebutkan harta-harta zakat, ya, harta-harta zakat tadi telah kita sebutkan beberapa macamnya, ya. Tidak ada namanya zakat rumah, tidak ada namanya zakat yang kalau pajak ada, tapi kalau zakat tidak ada. Zakat rumah enggak ada, zakat mobil tidak ada, ya. Kecuali rumah tersebut jadi barang perdagangan. Kalau rumah tersebut barang dagangan, dijual belikan seperti orang bisnis properti, maka dia kena zakat. Nanti akan kita jelaskan zakat barang dagangan. Demikian juga mobil tersebut ternyata mobil barang dagangan, dia memang penjual beli mobil bekas untuk jual lagi. Ya, ini memang ada zakatnya. Kalau ternyata setelah setahun tidak juga laku, berarti dia kena zakat karena bertahan selama setahun. Tapi kalau dia pakai mobil, ya pakai mobil, tahu-tahu ada yang beli, mobilmu bagus sekali, saya beli harga 1 miliar. Ya udah jual aja. Ini enggak masalah. Memang asalnya dia bukan untuk barang dagangan, tapi kebetulan ada yang naksir, dia jual. Sebagaimana orang punya rumah, dia punya rumah, tahu-tahu ada yang nawar rumah tersebut dengan harga yang tinggi. Asalnya dia tidak ingin jual rumah tersebut. Dia beli rumah bukan untuk diperdagangkan. Dia beli rumah untuk dia pakai atau untuk hal yang lain, untuk dia sewakan misalnya. Bukan untuk dia jual. Tahu-tahu ada yang nawarkan dengan harga tinggi, dia jual, maka ini bukan barang dagangan. Apabila suami istri keduanya bekerja dan masing-masing mampu membayar zakat, apakah zakat dibayarkan masing-masing atau oleh suami? Iya, kalau masing-masing istri punya kemampuan untuk bayar zakat, maka masing-masing bayar zakat. Jadi suami itu hanya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada istri. Adapun kalau istri punya harta sendiri, istri punya emas sendiri, istri punya rumah sendiri, ya, misalnya dia punya dapat warisan, ya. Istri punya tabungan yang banyak, ya, maka dia punya zakat sendiri. Suami juga bayar zakat sendiri, bisa jadi suaminya miskin, ya. Maka sampai ada pembahasan di kalangan para ulama, bolehkah istrinya kasih zakat buat suami? Karena istrinya kaya, suaminya apa? Miskin. Bisa jadi atau tidak? Bisa jadi. Suaminya bangkrut miskin, istrinya masih kaya, ya. Hartanya masih banyak, ya. Pertanyaan terakhir nanti kita lanjutkan biar materinya ya harusnya banyak sekali pertanyaan. Ya.
Usaha pemotongan dan perdagangan daging sapi, apakah zakat tanah dihitung dari zakat ternak atau zakat perdagangan? Yang kedua, seorang yang memiliki hutang KPR atau leasing mobil, apa juga termasuk kategori penerima zakat? Seorang apa? Kalau dia jual beli sapi, maka dia termasuk barang dagangan, ya. Ya, barang dagangan. Maka masuk nanti dalam zakat barang dagangan. Yang kedua tadi gimana? Usahanya pemotongan dan yang kedua. perdagangan. Yang kedua, hutang leasing KPR, apa termasuk kategori ghorimin? Dia punya hutang, rumahnya belum lunas. Belum lunas. KPR. KPR, ya. Kredit. Masalahnya pada waktu jatuh tempo dia mampu bayar atau tidak? Kalau mampu jangan diterima zakat, ya. Ya. Tapi kalau dia jatuh tempo dia tidak mampu untuk membayar, maka dia berhak untuk menerima zakat. Masih ada orang yang berhak untuk menerima zakat daripada dia. Allah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Sekarang zakat hutang. Zakat hutang ada dua model, ada hutang, ada piutang. Ada hutang, ada piutang. Dan ini permasalahan yang diperselisihkan juga oleh para ulama. Pertama kita bahas tentang masalah piutang. Saya punya piutang sama orang lain, ya. Apakah misalnya orang lain pinjam uang dari saya 100 juta. Sudah kena nisab atau tidak? Kena nisab. Nisab 13 juta tadi kita sepakat. Sepakat atau tidak? Sepakat, 13 juta. Orang ini pinjam uang sama saya 100 juta. 2 tahun dia enggak bayar-bayar. Setelah tahun ketiga baru dia bayar. Nah, apakah wajib bayar saya untuk bayar zakat setelah saya terima uang tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak perlu bayar zakat karena itu uang tidak di tangan dia. Uang tidak di tangan dia. Yang bisa dia keluarkan zakat adalah uang harta yang dia bisa gunakan dengan sebebas dia. Ternyata uang tersebut tidak berada di tangan dia. Ya. Ada yang berpendapat wajib bagi dia untuk bayar zakat, ya. Kalau dia terima maka dia bayar zakat 3 tahun. Karena uang tersebut telah terpendam selama 3 tahun dan ada kewajiban zakat dalam uang tersebut selama 3 tahun. Berarti kalau 100 juta tadi 2,5% kali 3 berapa? Berarti 7,5 juta. 7,5 juta selama 3 tahun. Ada ulama, dan ini pendapat banyak ulama di Saudi Arabia, di antara pendapat Lajnah Daimah, ya. Dibedakan antara orang yang pinjam uang sama kita itu orang yang mudah membayar atau orang yang sulit untuk membayar. Maksudnya apa? Mudah membayar. Kapan kita minta dia bisa kasih, cuma kita nanti ajalah. Kau masih perlu kan? Tapi seandainya kita maksa minta, dia akan kasih. Dia mampu untuk kasih. Dia mampu untuk bayar utang tersebut. Namun kita tidak menagih. Karena mungkin teman atau bagaimana, ya biarin ajalah, kau masih pakai nanti ajalah. Ya, maka seperti ini kalau kita terima utang tersebut dibayar setelah 3 tahun, maka zakatnya selama 3 tahun. Karena asalnya pada hakikatnya uang tersebut bisa kita ambil setiap saat. Cuma karena kita itu teman kita biarin dia pakai, nggak jadi masalah, maka ini kita bayar 3 tahun. Tetapi kalau ternyata yang berhutang kepada kita, yang minjam uang sama kita adalah miskin, ditagih susah, ya, lari kabur, nggak, kita minta dia kabur, nggak pernah muncul, tahu-tahu nomor telepon dia ganti, kan repot, ya. Maka kapan kita bayar? Kita bayar kalau kita terima pembayaran dia dan cuma bayar setahun zakat. Ini pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah, ya, oleh para ulama di Arab Saudi. Jadi kalau memang sulit untuk dia bayar utang kita, maka kita cuma bayar setahun. Tatkala dia bayar uang tersebut, kita bayar cuma zakat untuk zakat setahun. Adapun masalah hutang, ya. Ini juga ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, ya. Secara umum ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat para salaf, sebagian salaf yang mengatakan kalau seorang punya uang sudah mencapai nisab, ternyata hutangnya banyak, sehingga kalau dikurangi hartanya, dikurangi hutangnya menjadi setengah nisab, maka dia tidak wajib untuk bayar zakat. Contohnya, uang dia di tangan ada 100 juta, tapi hutang dia di luar ada 90 juta. Berarti kalau uang dipotong hutang tinggal berapa juta? 10 juta. Dia kena nisab atau tidak? Tidak. Berarti tidak perlu bayar zakat. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dan bisa jadi
sebaliknya, dia punya uang di tangan 1 miliar, utangnya 1 triliun. Orang ini, sebagian ulama berpendapat justru dia terima zakat, tidak perlu bayar zakat. Ini pendapat. Pendapat yang lain, sebagian ulama membedakan antara, kata mereka, harta yang nampak dan harta yang tersembunyi. Harta yang nampak, contohnya seperti hewan-hewan ternak, sapi, kambing, ya, kemudian onta. Harta yang tersembunyi seperti duit. Kata mereka, adapun kalau dia punya hutang, ternyata hutangnya lebih banyak daripada harta dia, daripada duit dia, namun dia punya harta yang nampak seperti kambing, sapi, dan onta, tetap saja harus diambil zakatnya. Adapun duitnya tidak kena zakat, tetapi harta yang nampak seperti kambing, sapi, dan onta tetap kena zakat. Ini membedakan antara uang dengan harta yang tidak kelihatan dengan harta yang kelihatan. Saya sendiri lebih condong pada pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hutang, ya, tidak mencegah orang dari bayar zakat. Jadi misalnya seorang punya uang, rumah, punya mewah, punya mobil, jumlah total kekayaannya misalnya 8 miliar. Dia punya utang 20 miliar. Orang ini tatkala nisabnya jelas, tatkala sudah tiba haul tahun kemudian, apakah dia wajib bayar zakat atau tidak? Jawabannya wajib. Kenapa? Jelas dia punya uang 8 miliar ini bisa dia pakai macam-macam. Uangnya ada di tangannya, dia pegang sejak tahun lalu 8 miliar ini. Itu uang harus kena zakat. Ustaz, tapi hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Kita bilang kalau dia tidak mau bayar zakat, bayar hutangnya. Kalau dia nggak mau bayar hutang, keluarin zakat. Ustaz, saya pingin zakat saya terkurang, ya udah bayar hutang cicil. Ya udah saya bayar 6 miliar, jadi tinggal 2 miliar. 2 miliarnya kena zakat, 6 miliarnya buat bayar hutang. Kalau nggak mau kena zakat sama sekali, bayar hutang semuanya, jadi habis duitmu, nggak kena zakat. Selama uangmu ada di tangan, maka kena zakat. Ini pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ini lebih benar. Bagaimana orang ini kaya raya, pakai mobil mewah, nggak bayar zakat. Orang miskin suruh bayar zakat. Orang kaya, ya. Makanya pendapat yang lebih kuat, orang yang punya hutang, ya selama dia pegang uang, maka uangnya tersebut tetap melebihi nisab, maka harus bayar zakat. Kalau dia nggak mau bayar zakat, maka suruh bayar utangnya. Taib, masalah berikutnya tadi kewajiban zakat dan hutang bersamaan. Yang tadi sudah kita singgung, ya. Seorang punya kewajiban zakat tapi dia punya hutang. Jawabannya yang benar bahwasanya tetap dia kena zakat meskipun hutangnya lebih banyak daripada duit dia. Kalau dia tidak mau bayar zakat, maka lunasi hutangnya agar tidak bayar zakat. Kemudian masalah tabungan untuk membangun rumah atau untuk haji. Seorang punya tabungan di bank misalnya, dia punya tabungan 1 miliar. 1 miliar ini untuk bangun rumah. Rumah rencananya dia sudah bikin, sudah gambar di arsitek dan semuanya, jadi kena rumah ini biayanya kira-kira 2 miliar. Nah, uang yang dia simpan di bank ini untuk bangun rumah kena zakat atau tidak? Kira-kira kena zakat atau tidak? Hah? Kena. Kenapa? Karena uangnya ada, dia bisa ambil kapan-kapan, dia bisa ngambil. Jadi uang tersebut meskipun belum dibangun untuk bangun rumah, uangnya ada, mendap di bank, maka kena zakat. Sekarang masalah berikutnya, uang tabungan haji, kena zakat atau tidak? Hah? Kenapa? Uangnya ngendap atau tidak? Ngendap. Sampai nisab atau tidak? Lewat nisab. Lebih dari setahun enggak? Lebih, 5 tahun bahkan ngantri enggak sampai dapat. Sekarang saya tanya antum, apakah dia harus bayar zakat selama 5 tahun? Uang yang dibuat di tabungan haji itu bisa diambil lagi atau tidak? Bisa dibatalkan atau tidak? Hah? Bisa. Kalau uang itu bisa diambil dan bisa dibatalkan, kena zakat. Tapi kalau tidak, sudah masuk sistem, tidak boleh, itu enggak kena zakat. Karena itu seperti sebagian pembayaran. Paham? Beda kalau seperti saya beli rumah, saya nyicil, nanti sudah serahkan sama pembelinya, sudah, itu bukan uang saya lagi. Itu bagian dari pembayaran, sudah terlanjur dibayar, bukan milik saya. Tapi kalau uangnya bisa saya ambil lagi, kena zakat, karena ini uang saya, kapan saya bisa ambil. Nah, masalah tabungan haji, kalau ternyata uangnya bisa diambil lagi, kapan-kapan bisa kita ambil, kena zakat. Tapi kalau nggak bisa diambil lagi, sudah masuk sistem, ini bagian dari pembayaran haji, tidak bisa diambil lagi, maka tidak kena zakat. Seperti kita sudah beli barang. Paham?
sekaligus pertanyaan. Ya, silakan. Sekaligus terkait dagangan yang sama dari modalnya pinjaman yang dilihat adalah barang dagangannya. Berarti ini kan ada barang zakat sama hutang. Aturannya tadi tetap saja aturannya kembali antara kewajiban zakat dengan ada hutang. Kalau kamu nggak mau bayar zakat, lunasi hutang supaya uang zakatnya berkurang. Tapi kalau barangmu ada, hutangmu ada, maka tetap bayar zakat. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita bahas tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah sebenarnya dalam bahasa Arab namanya zakatul fitr. Al-fitr diambil dari iftar, yaitu berbuka. Bukan sebagaimana pendapat sebagian ustadz yang mengatakan dari fitrah, kembali kepada fitrah. Tidak ya. Itu salah apa namanya? Salah apa namanya? Kaprah, bukan salah perkara, salah kaprah. Jadi bukan zakat fitrah berarti kepada fitrah. Tidak, zakatul fitr artinya zakat sebagai tanda seorang sudah selesai puasanya dan dia berbuka. Oleh karenanya disebut dalam hadis bahwasanya zakat fitr itu tu'matan lil masakin, ya. Di antaranya adalah tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Fungsinya adalah untuk memberikan orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, karena waktu dia berpuasa mungkin dia ada perkataan sia-sia atau dia mengucapkan kata-kata yang kotor, ya. Maka disucikan dengan apa? Dengan zakat fitrah. Di antaranya juga untuk memberi makan kepada fakir miskin. Itu hikmahnya. Dan zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamr atau sa'an min syair. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, ya, satu sa' dari korma atau satu sa' dari gandum, ya, al-abd wal hur, apa? Hur wal abd wa dzakar wa untha wal kabir wa saghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi orang merdeka maupun budak, maupun lelaki maupun wanita, orang besar, orang dewasa maupun anak kecil, seluruhnya wajib untuk bayar zakat. Para ulama khilaf tentang masalah janin. Kalau anak kecil dia lahir sebelum terbenam matahari tanggal 30 Ramadan, maka dia kena zakat fitrah. Kenapa? Sudah muncul di dunia meskipun dia tidak puasa. Sebagaimana anak kecil meskipun tidak puasa tetap kena zakat fitrah. Ya. Tetapi kalau janin belum lahir, apakah janin tersebut kena zakat fitrah atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama, yang benar tidak kena zakat fitrah. Tetapi kalau mau bayar dianjurkan, enggak jadi masalah. Tetapi tidak wajib untuk bayar zakat fitrah bagi janin tersebut. Ini dalil bahwasanya seluruh orang yang mampu untuk bayar zakat fitrah maka hendaknya dia bayar zakat fitrah. Siapa yang diwajibkan? Yang diwajibkan adalah seorang yang memiliki kelebihan makanan, kebutuhan untuk kebutuhan sehari tersebut. Misalnya pada hari tersebut dia memiliki kecukupan, mampu untuk beri makan kepada anaknya, kepada istrinya, mampu untuk bayar listrik, mampu untuk bayar sewaan. Untuk hari tersebut ternyata mampu, masih ada kelebihan makanan untuk hari besok, maka dia wajib bayar untuk zakat fitrah. Jadi bisa jadi orang miskin bayar zakat fitrah jika miskinnya tidak terlalu parah. Tetapi kalau miskinnya parah, terkadang uang untuk bayar listrik aja nggak ada, untuk beli air juga nggak ada, orang ini tidak perlu bayar zakat fitrah. Justru dia menerima zakat fitrah. Sudah. Pertanyaan Ustaz, jika punya saham tapi juga masih berhutang di bank, apakah masih harus membayar zakat? Jika punya saham tetapi masih punya hutang di bank, maka harus bayar zakat? Ya, jawabannya iya tadi. Ya. Iya, jika ternyata sahamnya lebih daripada nisab, ya, dan sudah melewati setahun, maka tetap bayar zakat dari saham tersebut. Ya. Jika orang tua kita miskin, apakah masih berhak mendapatkan zakat dari kita? Jika orang tua kita miskin, apakah boleh kita memberi zakat dari kita? Jawabannya enggak boleh. Jadi orang tua dan anak-anak tidak boleh diberi zakat, karena itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk memelihara mereka. Maka wajib bagi kita untuk beri nafkah kepada orang tua dan anak-anak. Tidak boleh dikasih dengan uang zakat. Tetapi kalau kakak, adik, maka ini boleh, karena mereka tidak wajib untuk kita nafkahi. Ada kakak kita miskin, boleh kita kasih uang zakat. Adik kita punya hutang, boleh kita bantu dengan memberikan uang zakat. Adapun orang tua dan anak-anak tidak boleh dikasih zakat. Terkait dengan zakat fitrah, apakah boleh dalam bentuk uang ini yang dilakukan?
Oh ya, ada pembahasan berapa kadar wajib zakat fitr? Zakat fitr ya jawabannya 1 sa'. 1 sa' itu ukuran volume. Jadi zakat fitr kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr 1 sa' dari korma atau 1 sa' dari gandum. Sa' itu ukuran volume di zaman Nabi SAW. Dikenal namanya sa' al-madani. Jadi ukuran volume digunakan oleh penduduk kota Madinah untuk jual beli, untuk barter. Ya, mereka menggunakan 1 sa', 1 volume. Nah, volume tersebut sekarang dikonvert dalam bentuk berat. Padahal volume kan liter. Dikonvert dalam bentuk berat, maka wajar jika terjadi khilaf di kalangan para ulama. 1 sa' itu berapa beratnya? Maka ada yang mengatakan 2/4 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo. Ya, maka ini wajar ada khilaf karena pengkonvertan tersebut berubah dari volume menjadi berat. Ya. Kemudian volume tersebut yang menjadi patokan apa? Beda antara volume korma diberatkan dengan misalnya volume gandum 1 sa' diberatkan, tentu beda-beda. Ya, oleh karenanya wajar ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya lebih hati-hati kita bayar 2,5 kilo. Atau lebih hati-hati lagi bayar aja 3 kilo. Lebih hati-hati. Ada sebagian teman-teman yang berusaha mencari sanad tentang ukuran volume dari zaman Nabi SAW. Ada sebagian masyayikh yang punya ukuran volume sejak zaman Nabi. Dan dia memiliki ukuran volume dengan sanad sampai kepada zaman sahabat. Ya, sebagian ulama berusaha untuk mencari kesohihan sanad ini benar atau tidak sampai kepada para sahabat, maksudnya ukurannya demikian. Yang jelas 1 sa' itu secara sederhana adalah ukuran 4 mud bagi orang yang tangannya wajar, tidak terlalu lebar dan terlalu kecil. Bagaimana? Misalnya seorang ingin bayar zakat dengan beras. 1 sa' gimana? 1 sa' sebenarnya itu begini. Jadi seorang ini 4 kali begini. 1, ambil beras lagi, 2, 3, 4. Jadi 4 amdad, 4 mud. 4 mud ini 1 sa' dengan ukuran tangan yang wajar. Tangan Arab maksudnya ya. Tangan Arab yang wajar. Tangan kecil enggak? Terlalu kecil nanti ya. Jadi tangan yang wajar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Orang Arab itulah 1 sa' ya, kira-kira segitu ya. Kalau dikonvert kira-kira antara jenjangnya antara 2/4 kilogram sampai 3 kilo. Khilaf di kalangan para ulama. Hati-hati kita bayar 3 kilo atau 2,5 kilo, insyaallah sudah sah. Kemudian hukum bayar zakat fitrah dengan uang. Jumhur ulama 3 mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang, tapi harus dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Apakah dengan korma, ataukah dengan gandum, ataukah dengan jagung, ataukah dengan beras ya. Ya, sesuai dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut, bahan makanan pokok yang bisa disimpan bertahan lama. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang. Boleh dengan uang. Perlu diingatkan bahwasanya zakat fitrah itu tujuannya bukan untuk memperkaya, menghilangkan kemiskinan, tidak. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal di antara fungsinya untuk menghilangkan kemiskinan orang tersebut. Jadi boleh dikasih banyak, dikasih duit, tapi zakat fitrah tujuannya di antaranya apa? Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan pada hari tersebut sehingga pada waktu lebaran mereka tidak kelaparan. Jadi fungsinya sudah beda. Jadi semakin memperkuat bahwasanya zakat fitrah tidak boleh dengan uang, tapi dengan makanan ya. Ya, ini hukum asal. Asalnya kita tidak membayar dengan uang kecuali mungkin dalam kondisi darurat. Contohnya mereka sudah punya beras suatu kampung tertentu, mereka punya sawah namun mereka tidak punya lauk misalnya, ini lain cerita. Tapi hukum asalnya dengan beras. Kalau kita tanah air dengan beras. Dan kalau ada yang berpendapat dengan uang, maka tidak bisa kita ingkari karena ini masalah khilafiyah. Saya ulangi. Kalau ada sebagian ustadz misalnya berfatwa boleh bayar zakat fitrah dengan uang karena sekarang lebih butuh uang, orang tidak butuh beras misalnya. Orang miskin sekarang pengen beli baju baru, bukan pengen makan beras misalnya. Kita bilang ini pendapat sebagian ulama, pendapat mazhab Hanafi, maka tidak perlu kita ingkari. Kita mengambil pendapat yang lebih rajih, pendapat jumhur ulama bahwasanya harus dengan makanan pokok. Namun itu masalah khilafiyah. Waktu pembayaran zakat fitrah ya dianjurkan dibayarkan waktu di malam takbiran atau di malam Idul Fitri. Sampai batas terakhir sebelum imam bertakbir pada salat Idul Fitri.
Barang siapa yang bayar setelah sholat Idul Fitri, maka bukan zakat fitrah, tetapi dia hanyalah sedekah biasa. Sama seperti orang yang motong kambing Idul Adha, kambing korban dipotong sebelum sholat Id. Waktu pemotongan kambing korban harus setelah sholat Id. Siapa yang motong sebelum sholat Id, maka dikatakan oleh Nabi, syatuka syatulahmin. Kambingmu hanya kambing biasa, bukan kambing korban. Ada pahalanya, ada, namun bukan pahala hewan korban. Demikian pula orang yang membayar zakat setelah sholat Id, maka dikatakan itu sedekah zakat fitrah. Maka waktunya antara malam takbiran sampai sebelum imam bertakbir pada sholat Id. Boleh enggak dibayar sehari atau 2 hari sebelumnya? Boleh. Ini pendapat mayoritas ulama, diperbolehkan karena riwayat dari salaf, mereka dahulu sebagian mereka mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi masalah. Saya terkait dengan pembayaran zakat fitrah yang dengan uang, kalau kita membayarkan kepada lembaga zakat, apakah termasuk bayar uang atau membayar? Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh membayar uang, artinya memberi langsung kepada fakir miskin dengan uang. Ini pendapat 3 madhab, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, tidak sah. Kalau orang miskin langsung kita kasih duit. Madhab Abu Hanifah sah kalau dikasih duit, tapi 3 madhab tidak sah. Tetapi kalau kita bayar kepada amil zakat atau kepada badan zakat dengan uang, dengan tujuan maksudnya mereka akan belikan beras, enggak jadi masalah. Dan ini kita boleh bayar meskipun di awal bulan Ramadan, karena fungsi mereka sebagai wakil. Fungsi mereka sebagai wakil untuk membelikan beras bagi kita pada hari hanya. Maka tidak mengapa kita sebagian ini praktek kebanyakan seperti itu. Di mereka menerima, kata mereka, harga beras sekarang 3 kilo sekian. Silakan bayar duit. Maksudnya nanti mereka belikan apa? Beras untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ini enggak jadi masalah. Yang penting mereka belikan beras nanti. Baik, kita lanjutkan. Ini sekarang yang lumayan penting adalah masalah zakat urudut tijarah. Zakat urudut tijarah, zakat barang perdagangan. Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua barang yang diperdagangkan. Entah menjual rumah, entah jual beli beras, entah jual beli emas dan yang lainnya. Jual beli hewan, jual beli apa saja, semuanya barang dagangan. Kalau diperjualbelikan maka maksudnya dalam zakat perdagangan. Nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, ya. Sama dengan nisabnya emas dan perak, sama dengan nisab uang. Sesungguhnya pada hakikatnya barang dagangan itu, perhatikan ini paling penting dalam masalah ini. Barang dagangan itu sebenarnya uang dalam bentuk barang dagangan. Oleh karenanya untuk menghitung berapa zakatnya dinilai dari harga jual, bukan harga beli. Kalau untuk menentukan ini sudah sampai nisab atau tidak dengan harga beli. Tetapi untuk bayar zakat maka yang dilihat adalah harga jual. Kenapa dilihat harga jual? Karena tatkala itulah barang dagangan ini menjelma jadi duit. Jadi sebenarnya barang dagangan ini adalah duit dalam bentuk apa? Barang. Sama dengan emas. Emas sebenarnya duit dalam bentuk emas. Paham? Oleh karenanya nisabnya sama seperti nisab duit. Kemudian zakatnya juga sama 2,5%. 2,5%. Terus bagaimana cara menghitungnya? Sekarang gampangannya jual beli apa? Hah? Jual beli apa? Jual beli cendol. Wah, ini nggak kena zakat. Jual beli apa contohnya yang gampang? Listrik. Hah? Jual beli mobil lah, gampang. Yang keren dikit lah, jual beli mobil. Jual beli mobil. Baik. Orang ini punya showroom, dia jual beli mobil. Pada tanggal 1 Syawal dia masukkan pasokan mobil dengan jumlah 20 mobil. Di total harganya 20 mobil kira-kira 3M misalnya. Kurang ya? 10M lah, 10M. Kena nisab atau tidak? Jelas kena ya. Nisab cuma 13 juta. Ini sekarang nisabnya, dan dia memang untuk jual beli, untuk jual beli. Tayyib, kemudian sampai tahun depan ternyata barang laku 5. Barang laku 5, ya. Maka barang tersebut jadi uang kan? Jadi uangnya. Entah uang ini dia belikan mobil lagi atau uang ini dia simpan. Dia simpan. Maka bagaimana cara dia bayar zakat perdagangan? Mobilnya ini sudah sampai 1 tahun, sudah kena haul. Ternyata tinggal mobil 15. Dia hitung mobil 15 ini harga jualnya tahun ini berapa, bukan harga belinya.
Seandainya laku tahun ini berapa harganya? Oh, ternyata kalau saya hitung-hitung 2,5 M. Sekarang harga barang naik semua. Harga mobil ternyata 15 mobil ini harganya jatuhnya berapa? 2,5 M. Dan 5 mobil yang laku 1 M. Disimpan sama dia 1 M. Atau dia sudah belanjakan untuk beli misalnya beli kebun, beli rumah, uangnya tinggal 200 juta. Maka 2,5 M itu ditambah 200 juta kurangi dikeluarkan 2,5%. Tetapi kalau uang ini yang 2,5 yang saya ulangi, 5 mobil laku kan? Lakunya berapa tadi kita bilang? Taruhlah 1 M. 1 M, 5 mobil ini lakunya 1 M. Terus 15 mobil nilainya 2,5 M. Maka uang 1 M ini berapapun sisanya, entah dia belikan rumah, entah dia belikan apa, ternyata tinggal 200 juta, digabungkan dengan 2,5 miliar tambah 200 juta menjadi 2,7 juta, keluarkan 2,5%. Karena sebenarnya uang ini pun adalah mobil tadi, cuma sudah menjelma menjadi duit. Haulnya sejak awal. Paham atau tidak? Paham. Sekarang misalnya dia punya uang 5 juta ini, 5 mobil yang laku tadi 1 M. Dia belikan lagi mobil 5. Dia belikan lagi mobil dapat untung, dia beli lagi mobil 7 misalnya. Dengan 1 M tadi dia beli dapat mobil 7. Jadi mobilnya sekarang jumlahnya berapa? 15 tambah 7 berapa? 22. Matematikanya bagus ya. 15 tambah 7 jadi 22. Nah, padahal 5 mobil ini baru dia beli umurnya 1 bulan. Sudah kena haul atau tidak? Jawabannya kena. Kenapa? Karena mobil tersebut jelmaan dari uang tadi sebelumnya. Paham? Mobil ini jelmaan uang tadi, jelmaan dari mobil, sekarang menjelma jadi mobil yang lain. Jadi sebenarnya dia uang dalam bentuk apa? Barang dagangan. Paham? Sekarang bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya begini. Jadi sekarang saya punya mobil 15. Total harga jual 2,5 M. Kemudian uang tersisa setelah laku tadi 200 juta, berarti 2,7 M. Terus saya punya emas, saya total, ternyata ada 40 gram. Harganya berapa? 20 juta. Tambah, berarti berapa? Sudah kena haul juga. Berarti berapa tadi? Sekarang emas ini kena nisab atau tidak? Nisab emas berapa? 85 gram. Tapi kata para ulama ya, emas dan uang sama, digabungkan. Kalau nisabnya tidak cukup, digabungkan. Karena pada hakikatnya mereka semua sama ini. Emas, duit ini sama sebenarnya. Cuma jelmanya berbentuk berbeda-beda. Tapi mereka adalah harga duit sebenarnya. Jadi meskipun cuma 40 gram, digabungkan. Kena nisab dia. Karena digabung dengan uang kita berapa miliar tadi. Ya, jadi berapa? 2,7 M tambah 20 juta, 2,72. Kita punya uang, punya hutang 1 M. Nah, sekarang kita bayar atau tidak ini utang kita? Kalau kita bayar, ya lunasi utang kita. Berarti zakat kita cuma dari berapa? 1,72. Tapi kalau kita nggak lunasi, kena zakat seluruhnya dari 2,72. Paham? Oh, orang lain punya utang sama kita. Oh, lupa saya. Ada orang punya utang 1 M sama kita. Bisa diambil nggak uangnya? Nggak bisa, orangnya pelit, nggak mau bayar. Ya udah, kalau gitu belum kena zakat. Paham? Nanti kapan zakatnya? Kalau kita terima duit dari dia, baru kita bayar zakat setahun. Kenapa? Dia susah untuk bayar zakat. Paham? Baik, masalah berikutnya. Sekarang seorang punya toko baju, modal dia baju tersebut modalnya 1 miliar. Ternyata jual barang akhirnya untung ya. Untung tersebut masuk belakangan, untungnya 300 juta. Untung 300 juta itu kita dapatkan setelah bulan ke-7. Setelah bulan ke-7 baru dapat untung 300 juta. Nah, bagaimana cara bayar zakat setelah tahun depan? Apakah 300 juta tersebut terkena zakat atau tidak? Terkena. Karena dia adalah jelmaan dari apa? Dari baju. Paham ya? Sudah kira-kira demikianlah. Berbeda halnya begini. Contohnya, seorang punya toko mobil, punya mobil, ya, showroom mobil. Pada bulan ke-5, tahu-tahu ada orang menghadiahkan dia, ini bukan dari uang mobil sama sekali bukan,
Tahu-tahu ada orang tuanya atau dia dapat warisan emas 100 gram pada bulan ke-7 setelah dia buka showroom mobil. Taib. Setelah bulan ke-12, apakah yang 100 gram ini kena zakat atau tidak? Jawabannya tidak, karena 100 gram ini bukan jelmaan dari dan dia bukan dari awal bersama. Paham? Kalau dia dari awal, sejak awal dia punya toko mobil, sudah punya emas, maka digabungkan. Paham? Tapi sekarang tidak. Ini paham atau tidak saya nggak tahu juga. Sekarang saya gambarkan, saya punya showroom. Anggap saja saya orang kaya, saya punya showroom ya. Isinya 20 mobil, saya punya emas 40 gram. Sejak awal saya buka showroom, saya sudah punya emas 40 gram. Emas ini kena nisab atau tidak? Kena, karena digabungkan dengan apa? Harta perdagangan. Kasusnya sekarang beda. Saya punya showroom dan sudah berjalan 7 bulan, tahu-tahu saya dapat warisan 150 gram emas. 150 gram emas ini kena nisab? Iya, kena nisab. Kena haul atau tidak? Haulnya tahun depannya lagi. Bukan sama dengan haul mobil. Paham? Karena dia bukan jelmaan dari mobil. Paham atau tidak? Udah, alhamdulillah paham. Tinggal bayar zakat. Udah lewat aja, lewat. Sekarang zakat rikas. Zakat rikas adalah zakat, disebutkan tadi adalah harta karun kalau bahasa kita. Tapi ingat, yang dimaksud dengan rikas adalah harta yang dipendam sebelum datangnya Islam. Maka dikatakan sebagai zakat jahiliyah. Jadi misalnya seorang pergi ke Madinah atau pergi ke Mekah, kemudian dia galik-galik, tahu-tahu dapat harta Abu Jahal, tulis Abu Jahal, apa namanya, milik Abu Jahal misalnya. Nah, ini berarti harta jahiliyah. Maka dia boleh ambil harta tersebut, ya, dan dia keluarkan zakatnya khumus 20%. 80% dia buat dia. 80% buat dia. 20% diberikan kepada pemerintah untuk dikelola. Ya. Tetapi kalau harta temuan tersebut ternyata setelah Islam, maka ini bukan rikas. Contohnya, seorang beli tanah, dia gali-gali ternyata dapat emas, ada peti emas, dibuka ternyata peti emas isinya duit banyak, atau dapat karung ternyata isinya duit. Maka dia cek apakah ada namanya atau tidak. Ternyata ada stempelnya milik Abu Fulan, si Fulan ya. Harus dia kembalikan kalau begitu. Bukan jadi milik dia. Karena ada tanda buktinya bahwa itu milik si Fulan. Atau ada surat dalamnya. Sungguhnya ini adalah harta gini milik si Fulan. Maka harus dia kembalikan, itu bukan milik dia. Dan ini bukan harta jahiliyah, tapi milik orang Islam yang lain, maka dia kembalikan. Kalau ternyata tidak ada tanda itu milik siapa, maka ini hukumnya harta luqatah. Harta luqatah artinya barang temuan. Maka wajib bagi dia untuk memberi pengumuman selama setahun. Masukkan di televisi atau masukkan di radio, bahwasanya ada ditemukan barang, ya, barang siapa yang merasa barangnya hilang, ya, silakan ambil ke tempat saya dengan mendatangkan bukti. Kalau ternyata setelah 5 bulan dia umumkan datang orang tersebut dan mendatangkan bukti itu milik dia, maka harus dikembalikan. Kalau ternyata setelah setahun tidak ada yang ngaku, maka boleh dia pakai uang tersebut. Dan kalaupun uang tersebut ternyata lebih daripada nisab, maka zakatnya 2,5% sebagaimana harta zakat, sebagaimana zakat duit. Paham? Jadi rikas itu adalah harta temuan dari orang-orang jahiliyah. Habis. Udah. Nah, ini zakat ternak ya. Zakat ternak. Masih ada sedikit waktu insyaallah ya. Jadi zakat hewan ternak, yang dimaksudkan hewan ternak cuma 3, tidak ada yang lainnya. 3 hewan ternak tersebut ada khilaf, namun yang benar tidak ada. Kuda itu bukan untuk asalnya dipelihara, bukan untuk dikembangbiakan, tetapi karena zakat artinya harta yang berkembang biak, harta yang bertambah-tambah. Kuda itu biasanya digunakan mungkin untuk pacuan kuda atau untuk barang dagangan, maka jadi zakat barang dagangan ya, atau untuk peperangan misalnya. Oleh karenanya yang dimaksud dengan zakat hewan ternak adalah cuma 3, yaitu onta, sapi dan kambing. Ini pun disyaratkan di antara syarat bahwasanya hewan-hewan ini adalah hewan yang terkena zakat. Syaratnya hewan-hewan tersebut harus saimah. Saimah itu artinya dia cari makan dengan rumput, tidak kita beli makanan kasih sama dia.
Jadi kalau ada orang pelihara kambing, ternyata pakan dari kambing tersebut harus dia beli, maka ini tidak kena zakat. Namanya hewan ma'lufah, dikasih alf, yaitu dikasih makanan. Tapi yang kena zakat hanyalah hewan yang dia makan sendiri, ditaruh di padang, maka dia makan rumput, ini yang kena zakat. Ya. Tapi kalau ternyata makanannya dari beli, kemudian misalnya ada gizi-gizi tertentu diberikan kepada hewan-hewan tersebut, maka ini tidak kena zakat. Kemudian hewan-hewan ini juga tidak diperjualbelikan. Jadi memang dia diternak dalam rangka untuk dimakan dagingnya atau kemudian diambil diperah susunya, ya. Maka ini yang terkena zakat. Adapun kalau hewan tersebut, ya, untuk diperjualbelikan, memang umur sekian jual beli, ini maka ini masuk dalam harta barang dagangan. Dia berpindah status dari zakat ternak menjadi zakat barang dagangan. Maka aturannya seperti barang dagangan. Adapun nisab, ya, nisab dari hewan-hewan tersebut, ya, di antaranya onta. Onta jika jumlahnya 1 sampai 4 maka tidak ada zakatnya. Ada situ, ya. Antum perhatikan situ. Ya. Onta, ya, 1 sampai 4 tidak ada zakatnya. Tapi kalau jumlahnya 5 sampai 9 dan sampai tahun depan, maka kena zakat 1 ekor kambing. Bayarnya kambing. Kalau ontanya 10 sampai 14, maka bayarnya 2 ekor kambing. Zakatnya 2 ekor kambing. Jadi zakatnya beda-beda. Kemudian kalau 15 sampai 19, maka zakatnya 3 ekor kambing. 20 sampai 24 onta, zakatnya 4 ekor kambing. 25 sampai 35 onta, zakatnya adalah onta betina bintu makhat, artinya onta betina yang umurnya baru setahun lebih. Setelah genap setahun disebut dengan bintu makhat karena induknya sudah mengandung lagi. Bintu makhat artinya putri onta yang ibunya sedang mengandung. Bahasa Indonesianya demikian. Bintu makhat artinya onta putri yang ibunya sedang apa? Mengandung. Berarti umur onta ini setahun lebih karena ibunya sudah mengandung lagi. Kalau ontanya berjumlah 36 sampai 45, maka zakatnya bintu labun. Bintu labun artinya onta itu berumur 2 tahun atau lebih. Bintu labun bahasa Arabnya artinya onta betina yang ibunya sedang menyusui. Berarti sudah lahir adiknya. Paham? Adiknya sedang disusui, dia sudah enggak mungkin. Jadi namanya bintu labun, ibunya sedang menyusui. Umurnya 2 tahun lebih. Kemudian 46 sampai 60, maka onta tersebut adalah namanya zakatnya adalah hiqqah. Hiqqah artinya onta yang umurnya 3 tahun lebih. Hiqqah dalam arti bahasa Arab artinya berhak untuk digauli oleh onta jantan. Jadi sudah mencapai masa boleh digauli oleh onta jantan setelah umur 3 tahun lebih. Ya, namanya hiqqah. Kemudian onta jumlahnya 61 sampai 75 namanya jaz'ah. Jaz'ah adalah onta yang sudah berumur 4 tahun atau lebih. Kalau ontanya 76 sampai 90, 2 ekor putri bintu labun, 2 ekor betina yang umurnya 2 tahun lebih. Kalau ontanya 91 sampai 120, maka zakatnya 2 hiqqah, 2 ekor onta yang siap dikawini. Ya, antum bingungnya enggak punya onta. Ya udah, saya juga enggak hafal, antum juga enggak usah hafal ya. Nanti kalau antum punya onta baru nanti hafal ini semua. Selebihnya maka setiap 50 ekor 1 hiqqah dan setiap 40 ekor bintu labun. Jadi paling maksimal 120. Setelah 120 ke atas hitungannya berbeda. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau ontanya berjumlah 140, berapa zakatnya? Saya ulangi, kelipatan 50 1 hiqqah yang 3 tahun lebih. Yang kelipatan 40 1 bintu labun yang 2 tahun lebih. Nah, kalau ontanya jumlahnya 140, berapa zakatnya? 2 hiqqah 1 bintu labun. Pas 2 hiqqah 1 bintu labun. Setiap 50 1 hiqqah. Setiap 40 1 bintu labun. Sekarang kalau ontanya 147. Berapa zakatnya? Sama ya? Sama. Kalau ontanya 200 ekor. Berapa zakatnya? 4 hiqqah atau 5 bintu labun. 4 hiqqah atau 5 bintu labun. Tayyib. Sekarang sapi. Sapi ini sama dengan
kerbau atau banteng sama ya. Jadi digabungkan ya. Kalau ada seorang punya nisabnya dari 30 ekor. Kalau dia punya banteng misalnya 15 sapi 15 satu, dianggap satu. Paham? Satu jenis dia. Jadi kalau dia sapinya 30 baru kena nisabnya 30 ekor. Kalau 30 baru kena zakat. Setelah haul maka zakatnya tabi atau tabi'ah, yaitu umur setahun. Baik sapi jantan maupun sapi betina. Setahun dia masih ngekor sama ibunya. Kemudian setiap 40 maka musinnah 2 tahun. 21 tahun zakatnya dibayar sapi yang berumur 2 tahun. Adapun kambing maka nisabnya 40 ekor. Sampai 39 enggak ada zakatnya. 40 sampai 120 1 ekor kambing dibayar. 121 sampai 200 2 ekor kambing dibayar. 201 sampai 300 3 ekor kambing dibayar. Selebihnya maka setiap 100 ekor 1 kambing. Zakatnya sedikit. Jadi kalau 500 ekor berapa zakatnya? 5 ekor kambing. 5 ekor kambing. Sudah? Belum habis-habis juga ya. Terakhir sekarang penerapan suruh sedekah ya. Sedekah itu ya ada bermacam-macam. Semuanya keluarin keluar. Biar cepat selesai. Loh. Habis. Disebutkan di sini sedekah ya. Sedekah tentunya pahalanya besar ya. Dan banyak ya hadis ataupun ayat yang menyebutkan tentang pentingnya sedekah. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Maksudnya apa? Bukti daripada keimanan. Karena Rasulullah SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Dalam hadis riwayat Nasa'i, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba iman dan pelit. Tidak akan terkumpul. Kalau orang itu beriman kepada hari akhirat, dia enggak akan pelit karena dia tahu Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Tapi kalau imannya ragu, ya, maka dia akan pelit. Maka orang yang pelit menunjukkan imannya enggak beres. Maka Rasulullah SAW mengatakan wasadaqatu burhan, bahwasanya sedekah itu bukti dari keimanan seseorang. Adapun keutamaan sedekah, di antaranya sedekah ya, tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi. Ya, sungguhnya seorang pada hari kiamat kelak berada di bawah naungan sedekahnya hatta yuqdha bainal ibad, sampai Allah memberi keputusan menghakimi para hamba-hamba. Ya. Intinya seorang berusaha untuk bersedekah. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, ya ibnu Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu. Barang siapa yang berinfak maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Ada beberapa permasalahan di sini ya. Disebutkan dalam slide ya, bahwasanya sedekah sembunyi, sedekah dengan sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang dinampakkan. Kemudian sedekah yang terbaik dalam hadis disebutkan an dhahri ghina. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan setelah seluruh kebutuhan dipenuhi. Anak-anak sudah dipenuhi, kebutuhan istri dipenuhi, baru kita bersedekah. Karena jangan sampai seorang bersedekah ternyata ada kebutuhan kewajiban yang belum dia penuhi. Ini sedekah yang salah. Sedekah yang salah. Dia mau sedekah tetapi istrinya masih kelaparan, anaknya masih belum bayar SPP sekolah. Ini salah. Ini sedekah tidak pada tempatnya. Sedekah itu harus diberikan tatkala kita sudah memenuhi kebutuhan kewajiban kita. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah sementara kewajiban kita tinggalkan. Yang paling berhak disedekahi adalah orang yang miskin, yang paling membutuhkan. Ini lebih utama untuk kita sedekahi, terutama kerabat. Kemudian istri bersedekah pada suami boleh. Ada kasus di mana suami miskin, istri yang kaya. Sangat mungkin. Dan ada istri yang seperti ini baik. Dia kaya, dapat warisan, dan dia senantiasa membelikan suaminya, belikan baju, suaminya dibelikan baju, suaminya dibelikan mobil, ya. Sampai ada kasus saya pernah ditanya, seorang suami pinjam uang dari istrinya dikasih. Buat apa? Buat kawin lagi. Ini kurang ajar. Ini kenyataan, pernah saya ditanya, Ustadz ada suami pinjam uang sama istri, ternyata buat kawin lagi. Ini sedekah pada tempatnya atau tidak? Mungkin pada tempatnya, wallahu alam. Tapi ya dia saja tidak mampu, kemudian kawin lagi, nafkah istri pertama tidak mampu, kemudian
nekat untuk kawin lagi. Ini nekat luar biasa. Kemudian memberikan sedekah dengan tangan kanan, dan jangan mengungkit-ungkit sedekah. Di antara dosa besar adalah mengungkit-ungkit sedekah. Dalam hadis Allah mengatakan, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan alman. Alman itu mengungkit-ungkit dan mengganggu. Si miskin akan tersakiti tatkala si kaya mengatakan, orang itu dulu saya bantu, saya yang bikin ini, saya yang belikan rumahnya, saya yang belikan motornya. Ini dia tersakiti. Orang yang melakukan demikian, maka sedekahnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena disebutkan 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka adab yang pedih, di antaranya al-mannan, yaitu orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang dia berikan. Kenapa? Orang yang diberikan akan tersinggung, tersakiti hatinya karena yang memberi mungkin-mungkit kebaikannya. Inilah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, materi yang bisa kita sampaikan dengan sangat singkat, ya. Semoga bisa memberi gambaran secara global tentang masalah zakat. Dan saya ingatkan, apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar sekilas, ya. Tentunya masalah-masalah yang detail tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, karena butuh persiapan lebih banyak dan juga penyampaian dalil-dalil serta khilaf-khilaf para ulama. Namun bukan tujuan kita pada kesempatan kali untuk menyampaikan permasalahan khilaf-khilaf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan pertanyaan yang sangat banyak masuk. Nggak tahu mungkin nggak bisa dibahas semuanya. Dan seharusnya sampai jam 11 saja. Ini perlu ditambah. Kita tambah mungkin sampai maksimal setengah 12 ya. Setengah 12 biar kalau ada keperluan bisa menyampaikan. Assalamualaikum Ustaz, adakah denda apabila sudah jatuh haul belum bayar zakat dan baru dibayar tahun berikutnya? Kewajiban bayar zakat hukumnya adalah harus segera ditunaikan, ya. Tidak boleh diakhirkan kecuali kalau ada maslahat. Itu pun kalau ada maslahat, dan itu pun kalau bisa cuma sampai setahun, karena tahun depan sudah kena zakat yang lain, ya. Asalnya segera secara fauri. Namun kalau dia ada halangan dan halangan tersebut uzur, maka mudah-mudahan tidak berdosa. Namun asalnya dia berdosa kalau dia menunda bayar zakat, karena zakat adalah kewajiban dibutuhkan oleh orang miskin sekarang. Kenapa ditunda? Orang miskin sekarang sedang butuh, ada yang kelaparan, ada yang miskinan, ada yang butuh ini. Kenapa kita tunda bayar zakat kita? Maka harus dibayar setiap saat dan bersegera dibayar, dan boleh ditunda, ya, atau dicicil kalau memang ada kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada denda khusus, tidak ada. Cukup dia bayar aja. Kapan dia dulu tidak bayar, maka sekarang bayar. Kalau sudah 4 tahun dia tidak bayar, maka dia bayar 4 tahun, double. Seorang pengajar TPA di madrasah berhak mendapatkan zakat fitrah karena dianggap sebagai fisabilillah. Kalau dia pengajar TPA kemudian dia miskin, ya, mudah-mudahan dia berhak mendapatkan apa? Zakat, ya. Dan sebagaimana tadi pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan juga banyak ulama, bahwasanya orang-orang seperti ini yang berjuang mengajarkan agama, mengajarkan Islam, terutama seperti TPA yang kadang-kadang tidak ada gajinya, ya, maka mereka lebih utama untuk kita bantu dengan pemberian zakat. Bukan cuma sekedar zakat fitri, zakat harta pun kalau ada, kalau memang kita tahu dia kekurangan, ya, kita berikan orang tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah membayar pajak kendaraan PBB dengan menggunakan uang riba? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Zakat badan usaha yang dilaporkan di SPT tahunan sebagai pengurang pajak, apakah hukumnya? Jadi kalau memang ada aturan pemerintah bahwasanya zakat tersebut bisa mengurangi pajak, nggak jadi masalah, ya. Nggak jadi masalah. Kita keluarkan zakat, dengan mengeluarkan zakat tersebut pajak berkurang. Alhamdulillah nggak jadi masalah, ini malah bagus, ya, mengurangi pajak, dan ini program yang baik dari pemerintah. Kalau memang diizinkan oleh pemerintah ternyata zakat bisa mengurangi pajak, alhamdulillah, berarti ada penyaluran zakat pada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Saya punya tabungan sedikit yang saya simpan di deposito syariah, tiap bulan ada bagi hasilnya. Pertanyaan, uang bagi hasil tersebut apakah termasuk riba? Yang kedua, kalau tabungan tersebut saya zakati, apakah ribanya hilang? Riba kita tidak bisa tahu, ya, tidak bisa menjawab pertanyaan ini kecuali setelah mengetahui apa sistem kontrak atau transaksi yang dilakukan antara dia dengan pihak bank, ya, pihak bank syariah tersebut, sehingga terjadi bagi hasil. Ya, berarti ada mudharabah, ya. Maksudnya
sistem mudharabahnya bagaimana, bagi hasilnya bagaimana, harus jelas. Ya, karena tidak semua bagi hasil itu syar'i. Ya, tidak semua bagi hasil itu syar'i. Ya. Ini saya tidak bisa jawab kecuali setelah mengetahui bagaimana sistemnya secara jelas ya. Allah alam bisawab. Ustaz, tolong penjelasannya tentang zakat perniagaan yang berfungsi atau bekerja sama. Bagaimana nisabnya, haulnya, dilihat dari modalnya, stok barang dan lain-lain. Untuk penentuan haulnya bagaimana? Mengenai zakat perdagangan, kalau itu misalnya satu perusahaan milik 5 orang ya, maka yang benar, pendapat yang benar, masalah kongsi ini dihitung sebagai satu kesatuan itu hanya pada masalah hewan ternak. Selain hewan ternak maka dihitung masing-masing. Seperti kambing, misalnya tadi kita katakan kambing nisabnya 40 ekor kambing, maka dia bayar satu kambing. Ada sekarang 45 ekor ini milik 2 orang. Satu milik 25, satu miliknya 20. Kalau dipisah maka masing-masing enggak kena zakat, ya atau tidak? Karena nisab kambing berapa tadi? 40. Kalau dipisah 2 orang ini, si A dan si B ini, dua-duanya tidak kena zakat. Tapi kalau digabung kena zakat 1 ekor kambing. Nah, kalau ternyata mereka barang-barang kambingnya, yang dimaksud dengan barang-barang gimana? Maksudnya tidurnya bareng-bareng, gembalanya juga 1 orang, kemudian tempat menggembalakan juga 1 tempat, maka ini dihukum sebagai kambing bareng-bareng. Maka tidak boleh dipisahkan. Dalam rangka untuk lari dari zakat, dipisahkan enggak boleh. Tetapi kalau tempat tidurnya beda, pulang ke rumah, kambing si A tidurnya di tempat tidur, kambing si B di luar. Ya, ini ya, dipisahkan berarti. Maka ini tidak bisa digabung. Tetap hitungnya masing-masing. Mengenai masalah gabung atau tidak, digabung satu kongsi dianggap satu. Ini cuma dalam masalah pendapat yang rajih itu hanya pada masalah hewan ternak. Adapun masalah yang lain seperti barang perdagangan, saham, maka tidak ada gabung-gabung. Dilihat masing-masing. Kamu sahamnya berapa? Kamu sahamnya berapa? Kamu sahamnya berapa? Masing-masing hitung sendiri. Setelah saya lihat sahamnya ternyata tidak sampai nisab, berarti tidak kena zakat. Setelah lihat saham saya ternyata kena nisab, ya kena zakat. Masing-masing hitung sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan zakat profesi banyak sekali pertanyaan ya. Tentunya apakah ada zakat profesi dan bagaimana gaji yang dipotong selama setiap bulan 20% oleh sebuah lembaga, apakah termasuk zakat atau bagaimana? Masalah zakat profesi ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebagian ulama mengatakan ada zakat profesi, ada yang mengatakan tidak ada zakat profesi ya. Saya sendiri lebih condong pada pendapat tidak ada zakat profesi. Namun zakat profesi itu mungkin bisa ada jika, bagaimana bentuknya? Jika orang yang mempunyai gaji tersebut sudah punya nisab sejak awal. Misalnya saya punya harta 1 miliar dan saya kerja dengan gaji misalnya 5 juta per bulan. Jadi saya punya nisab sejak awal. 5 juta ini ya, kalau saya totalkan selama 12 bulan berapa? 5 juta kali 12 berapa? 60. Tetap saja ujung-ujungnya saya juga punya apa? Duit nisab. Ya. Seperti ini ada yang mengatakan boleh dikeluarkan apa? 2,5% dari gaji. Namun wallahualam ini tidak ada dalilnya ya. Di zaman Nabi juga ada orang kerja dan ada orang dapat upah, namun tidak ada dalil bahwasanya dipotong gajinya langsung 2,5%. Dan bisa jadi saya katakan kebanyakan orang yang terkadang mereka potong gaji mereka, ternyata mereka di ujungnya tidak punya nisab. Misalnya dia punya gaji 5 juta, tapi kebutuhannya 4,5 juta. Masa dia bayar zakat? Di ujungnya juga uangnya sisa tahun depan uangnya tinggal 3 juta. Ya gimana dia mau bayar zakat? Ya. Maka jangan kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya. Jadi hitungannya gampang, masalah uang tadi. Kembali kepada masalah uang sudah kena nisab atau tidak, tunggu sampai tahun depan masih bertahan atau tidak. Kalau ada bertahan maka bayar zakat, kalau enggak usah bayar zakat. Allah alam bisawab. Anak tidak pernah menghitung haul harta anak. Bagaimana cara menghitung zakat anak? Bang, ketika ingat anak catat saldo rekening, ditunggu sampai haul 1 tahun, apakah zakat duit emas itu harus digabung atau sendiri? Ya, kalau zakat duit dan emas digabung, haulnya sama dari awal. Jadi sekarang gampangnya sudah pasang patok sejak tanggal berapa kita punya nisab, sudah tanggal, biar mudah, setiap tanggal sekian saya bayar. Jadi kita masing-masing patok. Tanggal sekian saya cek, tanggal sekian masih nisabnya masih berlaku, ya keluarin. Kalau sudah enggak berlaku, kapan sampai nisab kita catat. Oleh karena saya katakan masalah zakat ini orang kurang perhatian. Padahal ini penting. Ini ibadah yang mulia. Kita menegakkan salah satu dari rukun Islam. Ya, rukun Islam yang bisa kita kerjakan. Dan ini menambah
kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha beristihad bersungguh-sungguh untuk mencatat mendata hartanya ya, sehingga dia bisa mengeluarkan zakat tepat pada waktunya. Tadi disebutkan nisab yang nisab uang adalah 13 juta. Bagi saya lebih dari nisab, bagaimana cara menghitungnya? Apakah bisa dibayarkan secara bulanan dan sudah? Ya. Apakah boleh kalau mengeluarkan zakat pada bulan puasa agar pahalanya berlipat? Ya, masalahnya bukan bulan puasa atau tidak, kapan nisabnya, sampai catat. Kalau ternyata nisabnya bulan Rajab, ya sudah, bulan Rajab depan harus dikeluarkan. Adapun kalau sudah waktunya bulan Rajab harus keluar zakat, kita tunda bulan Ramadan, maka tidak benar. Tidak benar, kecuali ada masalah tertentu ya. Kalau nggak ada masalah yang sekedar nunggu bulan Ramadan, kita terkena larangan menunda-nunda membayar zakat. Kita harus membayar zakat pada waktunya. Kecuali tidak boleh kita menunda kecuali kalau ada maslahat yang jelas. Ya. Hukum zakat tanah rumah yang tidak kita tempati, apakah dizakati? Rumah dan tanah yang tidak kita tempati dan tidak niatkan kita jual tidak kena zakat. Yang kena zakat kalau kita niatkan untuk jual. Kita beli tanah kemudian kita pasang tanah ini dijual, maka sejak itu kita hitung haulnya. Kapan kita pasang pelang ke tanah ini dijual atau kita masukkan iklan di misalnya di koran tanah ini dijual, sejak itu kita catat, oh tanggal sekian sudah mulai hitung haul. Sampai tahun depan ya, maka kita keluarkan zakatnya. Sewa enggak. Sewa enggak. Jadi bukan rumahnya enggak, tapi dilihat dari hasil sewa tersebut nanti masalah zakat duit. Ibu saya memiliki emas lebih dari 85 gram, tapi beliau tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Bolehkah saya sebagai anak membayarkan zakatnya? Dan bagaimana menghitung zakat emas yang lama tidak pernah dikeluarkan zakat? Boleh. Jadi kalau orang tua kita punya emas lebih dari kita ingin tahu dan kita ingin bantu orang tua kita bayarkan zakatnya. Nggak jadi masalah. Ya. Zakat siapapun yang bayar nggak jadi masalah. Tapi kita niatkan untuk bayarkan zakat ibu kita. Ya. Nggak jadi masalah. Dan kita kasih tahu ibu, saya sudah bayarkan zakatnya. Jadi nanti khawatir ibu sadar kemudian ibu bayar zakat lagi, dia double nanti. Enggak. Kita beritahu, Bu, saya sudah bayarkan zakatnya, lumayan banyak, Bu, sudah 4 tahun ini bertumpuk-tumpuk. Perlu kita lafazkan nggak apabila kita memberikan zakat? Perlu kita lafalkan nggak tatkala kita bayar zakat? Imam Ahmad membenci hal ini karena menyakiti hati orang yang kita bayar. Misalnya, Pak Ustadz, ini uang zakat Pak Ustadz ya. Maksudnya gimana? Maksudnya Pak Ustadz tuh miskin, makanya nggak usah lah, kita nggak usah bilang gitu. Tapi kalau orang ini kita ragu, kata para ulama boleh. Misalnya orang ini ragu berhak atau tidak, ragu, kita bilang ini ada uang zakat. Semikir sendiri dia berhak atau tidak. Tapi kalau kita yakin orang ini berhak menerima zakat, maka tidak usah kita bilang ini uang zakat. Kita menjaga perasaan dia. Dan ini dibenci oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tadi dijelaskan masalah emas yang 24%, 24 karat. Bagaimana dengan kalau saya memiliki emas 21 karat, bagaimana perhitungannya? Hitungannya dengan nilai emas 21 karat itu 21 karat nilainya berapa? Ya, ditambah dengan uang. Pokoknya kalau sampai harga 85 gram emas, maka itu yang dilihat. Dikonvertkan kepada duit. Ya. Tadi kita bilang 85 gram kira-kira 42 juta lah. Ya, berarti kalau emas, kita punya emas 21 karat, 24 karat tadi kita bilang nisabnya sekitar 42 juta. Kalau kita punya emas 21 karat, kita konvert ternyata 100 juta, ya sudah kena nisab. Dikonvert dulu ke rupiah. Saya memiliki sapi yang cukup banyak, akan tetapi yang melihara orang lain. Bagaimana, siapa yang bayar zakatnya? Yang bayar zakat yang punya sapi. Bukan yang makan sapinya, yang punya sapinya. Berapa yang diperoleh dari 8 asnaf? Apakah sama semua? Apakah boleh diberikan langsung kepada kerabat terdekat? Atau untuk masing-masing zakat baik harta atau yang lainnya, apakah boleh untuk kerabat yang terdekat? Boleh. Jadi zakat bisa dibayar langsung melalui badan yang ditunjuk oleh pemerintah atau dengan cara memberikan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Masalahnya sebenarnya kalau ada program yang bagus, ya, sebenarnya ini sebenarnya program yang harus dipegang oleh pemerintah. Karena mereka yang mampu untuk mendata seluruhnya sehingga bisa semakin tersebar dengan rata. Kalau tidak dijalankan oleh pemerintah, maka tidak rata. Kita berikan kepada orang tapi masih banyak yang lebih miskin misalnya. Oleh karenanya, namun ya, saya belum tahu sampai sekarang apakah ada program yang dipegang oleh pemerintah sehingga bisa membagi uang zakat dengan rata. Kalau tidak, maka kita beristihad. Kapan kita ketemu orang yang menurut kita berhak, kita berikan. Bagaimana hukumnya menjual boneka
Jual boneka. Kalau boneka tersebut untuk mainan anak-anak, ya, maka dia termasuk barang dagangan. Dia termasuk barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan. Ya, kita boneka untuk anak-anak diperbolehkan. Dan ada zakatnya kalau sudah mencapai nisab dan sudah haul. Saya menyimpan uang warisan keluarga dan belum dibagikan. Apakah saya wajib membayar zakat karena uang tersebut belum dibagikan untuk kami berlima bersaudara? Itu harta warisan kalau sudah diperkirakan. Sekarang ada harta warisan, diperkirakan pembagiannya karena itu sudah bukan milik satu orang tapi milik beberapa orang. Nah, masing-masing itu suruh bayar zakat. Masing-masing itu suruh bayar zakat kalau memang masing-masing sudah mencapai nisab. Saya ulangi ya, masing-masing diperkirakan berapa, kamu jatahmu kira-kira sekian, jatahmu kira-kira sekian, maka masing-masing lihat kalau sudah mencapai nisab dan haul, masing-masing bayar. Saya memiliki perusahaan IT nilai 1% saham saat ini adalah 75 juta. Saya punya 70% saham. Namun Ulang-ulangi, 1% berapa? 1% saham saat ini adalah 75 juta. Saya Terus? punya 70% saham. Berarti kali 75. Berapa itu? Ya, berapa ya? 400 500 jutaan lah. 500 jutaan, terus? Namun saat ini perusahaan tidak ada dananya. Bahkan tabungan saya hanya FP 3 juta. Bagaimana menghitung zakat sahamnya dan kapan harus membayar? Perusahaan nggak ada dananya. Perusahaan ini sekarang tidak ada dananya karena perusahaan IT ini tidak memiliki penghasilan karena masih dalam tahap pengembangan produk dan fokus mendapatkan pengguna secara gratis. Ya, intinya tetap dihitung. Kalau sahamnya nilai sekian, ya berarti saham itu bisa dia jual kan? Saham tersebut bisa dia jual. Tadi hitungnya sama. Kapan dia punya saham tersebut, tinggal satu haul tetap aja bayar zakat. Kalau kita tinjau sebagai barang dagangan, maka dia seperti barang dagangan yang dia bisa jual belikan. Kalau tidak mampu bayar sekarang bayar. Tidak bayar nanti. Kalau dia mampu maka dia bayar berapa tahun dia double. Ditumpuk ya. Saya seorang janda dan tidak mempunyai penghasilan. Apakah saya wajib untuk membayar zakat? Saya seorang janda tidak punya penghasilan. Apakah saya harus bayar zakat? Ya enggak lah. Terima zakat kalau enggak punya penghasilan ya. Kalau enggak punya penghasilan, apa zakat mau yang dibayar ya? Ustaz, apakah zakat tidak wajib kita bayarkan kepada fakir miskin? Padahal mereka fakir dan miskin itu karena dia malas atau tidak mau bekerja. Allah alam sih. Jadi kita berusaha berikan yang menurut kita berhak ya. Memang benar-benar tidak mampu, adapun dia badan sehat enggak mau kerja, kita hindari orang seperti ini. Karena tadi di antara para ulama yang tidak berhak menerima zakat adalah orang yang mampu dan mampu bekerja, namun dia tidak mau bekerja. Tapi bisa jadi dia berusaha cari kerja enggak dapat, bisa jadi, kita enggak tahu juga ya. Ya. Tapi kita berusaha membayar zakat kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Belum. Ini banyak pertanyaan berulang. Udah anggap aja selesai. Banyak yang berulang, mungkin kita cukupkan sekian ya, untuk masalah pembahasan ini dan sama semua. Bagaimana